Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi grafik dari minggu lalu. Perkenalkan, nama saya Syahdan Muhammad Najar, NRP 24 2020 047, Prodi Perencanaan Wilayah Kota, kelas B untuk materi Teknik Presentasi dan Komunikasi. Yang pertama adalah grafik. Grafik adalah alat yang sangat signifikan dan fungsional dalam proses komunikasi perencanaan. Dilanjutkan, semua pertimbangan dalam perencanaan akan didasari data. Data sekunder didapat dari dokumen-dokumen terkait, lalu ada data primer, yaitu dokumen yang didapat dari survei langsung. Data yang diperoleh sangat banyak, maka akan semakin sulit dipahami. Lalu ada klien atau audiens yang hanya memiliki sedikit waktu untuk memahami data. Ketika data kompleks, maka perlu kita sederhanakan, salah satunya dengan grafik ini. Jadi grafik ini menyederhanakan suatu dokumen kepada suatu audiens atau klien. Lalu data perlu diolah. Data ini bisa menjadi informasi yang berguna dan dapat dimanfaatkan. Data bukan merupakan suatu informasi jika tidak diolah terlebih dahulu. Jadi jika tidak diolah, maka tidak akan menjadi sebuah informasi yang utuh. Dilanjutkan dengan perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik dapat diimplementasikan atau diterapkan ke dalam suatu yang merekomendasikan dan mengomunikasikan perencanaan kepada pemangku kepentingan seperti pemerintah, perusahaan swasta, ataupun masyarakat dengan tepat dan baik. Harus bisa memahami dengan baik apa yang planner sampaikan dan rekomendasikan. Dilanjutkan, grafik juga menjelaskan data yang kompleks menjadi sangat sederhana. Era sekarang banyak desainer yang berfokus pada bidang infografis. Planner juga sama harus memiliki keterampilan dalam desain dan visualisasi data, mengingatnya pentingnya komunikasi dan pesatnya perkembangan teknologi. Jadi planner tidak hanya seseorang yang merencanakan, namun juga menjadi seseorang yang bisa merancang atau mendesain suatu komunikasi menjadi sebuah grafik juga. Yang pertama, grafik itu membantu planner dalam mensintesa atau memadukan atau menyerupakan dan mengatur dan menyimpulkan kondisi yang sangat kompleks dari data tadi menjadi gambar sederhana dan informatif yang berarti informasinya tersampaikan secara efektif. Grafik yang sering digunakan adalah rata-rata itu adalah pie chart atau diagram yang berbentuk bulat lingkaran, lalu ada batang, garis, termasuk penggunaan peta dalam komunikasi perencanaan. Nah, jika dilihat dari sisi audiensi, sebagai seorang planner, komunikasi melalui gambar atau grafik akan melewati berbagai hambatan seperti bahasa, golongan, pendidikan, kepentingan, dan grafik bisa dipahami oleh orang yang bisa membaca ataupun tidak dalam situasi tertentu. Mengkomunikasikan semua hal ini tidak lepas dari peran planner. Jadi, planner tidak hanya menjadi seorang perencana, namun juga menjadi seorang desain atau desain dalam infografis, yang berarti planner harus merancang, harus bisa juga merancang dalam sebuah bentuk gambar atau sebuah desain yang berbentuk grafik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi